Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalihi, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, untuk mengisi khidmah ilmiah pada malam hari ini, khatib hendak menyampaikan salah satu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang salah satu keutamaan bulan Ramadan. Nabi Muhammad bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun." Pastinya telah datang kepada kalian Ramadan, yang mana Ramadan tersebut syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Yang pertama, pada teks tersebut disebutkan syahrun mubarakun, bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Berdasarkan teks ini, nas ini dapat diketahui bahwasanya bulan yang diberkahi adalah bulan Ramadan. Jadi yang diberkahi itu adalah Ramadannya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Ramadan sudah barang pasti diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah ataupun keberkahan dari Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah ringan di dalam menjalankan ibadah. Kalau kita masih merasa berat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, berarti kita belum maksimal mendapatkan keberkahan itu. Selanjutnya, ibtaradallahu fihi siyamah. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sebagaimana saya kutip di dalam kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu, bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun disyariatkan untuk menjalankan kewajiban puasa, namun yang berbeda adalah waktunya. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan sholat, namun caranya yang berbeda-beda. Contoh yang pertama, wajib puasa kepada Nabi Nuh dan umatnya disebut dengan shaumud dahri. Shaumud dahri bukan puasa dahar, Pak. Tapi puasa sepanjang masa. Yang kedua, seperti puasanya Nabi Daud, dan ini kita pahami. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Yang ketiga, puasa yang disyariatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu 1 hari puasa, 2 hari tidak. Dan yang terakhir kepada umat Nabi Muhammad SAW, sebulan puasa dalam setahun. Maka oleh karenanya, setiap umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang membawakan ajaran samawi, pasti di dalamnya ada syariat untuk menjalankan ibadah puasa dengan waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Sabda Nabi, di bulan Ramadan dibuka lebar-lebar pintu surga. Namun demikian, yang harus kita pikirkan adalah selebar apapun pintu surga itu dibukakan, kalau kita tidak mau masuk, ya kita bukan ahli surga.
Selebar apapun pintu masjid ini dibuka, kalau kita tidak mau masuk masjid, ya tidak disebut ahli masjid. Maka bagaimana agar kita mengakui atau kita telah berkata saya ingin masuk surga, maka harus dimasuki surga tersebut dengan amalia-amalia yang mendukung, yang mendorong kita masuk ke dalam surga tersebut. Betul surga dibukakan pintunya, kalau tidak mau masuk ya kita tetap di luar surga. Dengan apa agar kita masuk? Misalkan dengan bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarusan, sedekah, melaksanakan sunnah-sunnah puasa seperti sahur, takjil, dan lain sebagainya. Itu yang mendorong kita agar masuk ke dalam surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Yang keempat, pada teks tersebut, pada nas tersebut disebutkan bahwasanya tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu jahanam dikunci rapat-rapat. Namun demikian, serapat apapun pintu jahanam atau pintu jahim dikunci, kalau jalan menuju jahanamnya kita laksanakan, lambat laun kita akan menjadi penghuninya, akan terbuka juga pintu jahim tersebut. Dan yang selanjutnya, wa tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, diikat. Yang diikat itu adalah setan. Sekencang apapun setan diikat di bulan Ramadan, kalau nafsu kita tidak diikat, maka kita bisa jadi lebih bejat daripada setan. Karena yang diikat itu setan, sementara hawa nafsu yang ada dalam diri kita tidak kita kendalikan, maka bisa jadi kita lebih bejat daripada setan. Karena setan pernah berkata, mendatangi Firaun, saya datang kepadamu karena saya merasa bangga kepadamu. Kata Firaun, bangga kenapa? Karena kamu tahu bahwa saya ini lebih senior daripada kamu, saya ini lebih pintar daripada kamu, dan saya ini lebih kuat, lebih sakti daripada kamu. Tapi sekalipun saya lebih senior, lebih kuat, lebih pintar, saya tidak berani mengaku menjadi Tuhan. Sementara kau baru lahir kemarin, hebat kamu, ngaku jadi Tuhan. Tidak lebih tua dariku, tidak lebih pintar dariku, tidak lebih kuat dariku, tapi kamu hebat, ngaku jadi itu Tuhan. Saya setuju dengan kamu. Tapi Firaun sejenak itu merenung. Ini di dalam kitab Nawadir dijelaskan, kisah karya Syihabuddin Qalyubi. Firaun sejenak merenung. Oh ya juga ya, saya itu kok berani-beraninya senior saya aja iblis atau setan tidak berani aku jadi Tuhan, kok saya berani jadi Tuhan. Kalau begitu seniorku saya mau pensiun jadi Tuhan. Lalu apa kata seniornya? Kata iblis itu, jangan, pikir-pikir dulu kamu mau pensiun jadi Tuhan. Kalau kau pensiun jadi Tuhan, tak terbayangkan oleh kau bahwasanya rakyatmu yang sudah kamu tipu, hamba-hambamu yang sudah kamu tipu itu pasti akan marah karena merasa dibohongi oleh kamu bahwa kamu itu Tuhan palsu. Nanti kamu akan dikudeta kerajaan kamu dan kamu akan dibunuh dan kamu mati dalam keadaan terhina. Akhirnya Firaun itu nggak jadi pensiunnya. Baik senior, kalau begitu saya lanjutkan jadi Tuhan palsu gitu. Nah setelah itu iblis itu pamit sama Firaun. Kalau begitu lanjutkan jadi Tuhan palsu, saya mau pulang. Saya hanya menyampaikan rasa bangga saya kepada kamu. Tunggu dulu senior, iblis. Apakah ada di dunia ini makhluk yang lebih bejat daripada kita berdua? Ini artinya ada manusia yang lebih bejat daripada iblis. Kata iblis, jangan khawatir ada yang lebih brengsek, lebih bejat, lebih keji daripada kita berdua. Siapakah itu senior? Iblis menjawab, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal orang tersebut sudah meminta maaf, itu lebih keji daripada kita berdua. Jadi yang naskah yang kelima itu, nasdam yang kelima adalah sekalipun setan diikat, tapi kalau hawa nafsu kita tidak diikat, tidak kendalikan, kita bisa lebih bejat daripada setan itu. Dan yang terakhir, sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sekali lagi yang baiknya itu adalah malamnya. Lalu kitanya baik atau tidak? Agar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan daripada Lailatul Qadar,
Maka mari kita jadikan malam-malam di bulan Ramadan menjadi malam qadar seterusnya. Artinya malam yang mulia kita muliakan dengan amaliyah yang mulia agar kita terbawa mulia oleh mulianya Ramadan, juga oleh mulianya Lailatul Qadar. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh khatib hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.